Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, yakni kita membangun komunikasi positif antara guru PAUD dengan orang tua murid pada masa penerapan kebijakan belajar dari rumah. Nah, ini bahan dari Direktorat Pendidikan Anak Mesir ini, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana kita mencoba menyalurkan tujuannya agar guru kita dan orang tua bisa membangun jembatan komunikasi antara rumah dan sekolah, karena anak-anak membutuhkan itu saja. Masuk saja. Sebelumnya seperti biasa kita perkenalkan diri. Nama saya Diko Tansinatra, dan saya percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Kita akan masuk kepada latar belakang dulu ya. Kita lihat mengapa perlu dibangun komunikasi positif antara guru PAUD dengan orang tua murid. Nah, komunikasi antara sekolah dengan orang tua murid merupakan bentuk realisasi dan akuntabilitas sekolah. Nah, komunikasi dan interaksi yang terjadi di sekolah, walaupun dalam waktu yang sempit, harus terjalin dengan baik dan efektif agar bisa mempengaruhi kehidupan peserta didik. Keberhasilan guru dalam menjalin komunikasi dengan orang tua tentang kemajuan belajar anak di sekolah menjadi kesempatan emas bagi guru untuk membuat jembatan komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan anak. Pentingnya komunikasi antara orang tua dan guru, terutama untuk memastikan anak-anak belajar secara efektif dan mendapatkan yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan karakter anak. Pengelolaan pendidikan termasuk di PAUD dalam kondisi pandemi telah mendorong percepatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, terutama kepada pembelajaran secara daring. Guru dalam waktu singkat mengalihkan pembelajaran tatap muka di sekolah menjadi pembelajaran daring atau jarak jauh. Berkolaborasi dengan orang tua, hal ini menjadi tantangan bagi banyak pihak. Harus memiliki pembekalan yang cukup pastinya. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu didukung dengan panduan yang memungkinkan peserta didik untuk terus terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga hak anak dalam memperoleh pendidikan dapat dipenuhi. Salah satu bentuk dukungan yang telah dilakukan pemerintah terhadap pembelajaran adalah dengan menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. Pada surat tersebut dijelaskanlah bahwa selama pandemi ini berlangsung, proses pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Nah, kondisi ini juga mempengaruhi pola interaksi dan komunikasi antara orang tua dan guru. Nah, di mana bentuk komunikasi yang terjalin lebih banyak didominasi dalam bentuk teks atau tulisan, meskipun tidak dapat menggantikan instruksi tatap muka secara utuh. Bentuk komunikasi ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran anak di rumah. Namun, guru juga harus mempertimbangkan bahwa daya dukung pembelajaran pada setiap anak berbeda, sehingga efektivitas belajar dari rumah itu, PDR, berbeda-beda pada setiap anak. Keberhasilan guru dalam menjalin komunikasi dengan orang tua tentang kemajuan belajar anak di sekolah
menjadi kesempatan emas bagi guru untuk membuat jembatan komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan anak. Nah, pentingnya komunikasi antara orang tua dan guru ini terutama untuk memastikan anak-anak belajar secara efektif dan mendapatkan yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan karakter anak selama masa pandemi. Kira-kira elemen penting apa sih yang dibutuhkan nih dalam menjalin komunikasi positif itu? Yaitu pertama adalah kejelasan, itu yang kedua konsistensi, dan selanjutnya adalah peduli. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada orang lain sama pentingnya dengan bagaimana pesan tersebut disampaikan, karena ini mencerminkan profesionalisme guru. Nah, oleh karena itu dalam berkomunikasi dengan orang tua sebaiknya guru memperhatikan 3 elemen berikut yang kita tampilkan di sini. Pertama kita bahas dulu kejelasannya. Agar pesan yang kita sampaikan dapat dimengerti atau mudah dipahami oleh lawan bicara kita, maka sebaiknya guru meluangkan waktu beberapa menit untuk mempersiapkan diri, misalnya dengan menuliskan catatan-catatan atau pertanyaan penting ya mengenai informasi yang akan disampaikan. Jadi kita catat dulu catatan-catatan kecilan ya, yang penting gitu ya. Kemudian kita gunakan istilah kata-kata yang mudah dipahami banyak orang. Lalu memberikan data-data objektif, bukan asumsi. Nah, hasil pengamatan yang mendukung pernyataan kita yang berupa contoh-contoh berlaku. Hal ini sangat penting dilakukan, terutama jika guru ingin menyampaikan atau mendiskusikan permasalahan berlaku anak. Lalu berikanlah waktu dan kesempatan kepada orang tua untuk berbicara, mengajukan pertanyaan, dan juga meminta informasi lanjut. Namun beberapa orang tua mungkin ada yang merasa tidak nyaman untuk mengajukan pertanyaan karena khawatir ya dipandang negatif oleh guru, karena kurang terampil ya, karena mereka merasa kurang terampil dalam mengurus anak ya, misalnya kurang terampil dalam mengurus anak gitu. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi ketika orang tua juga ingin menyampaikan, kita juga harus siap menerima bagaimana masukan dari mereka, dan cara komunikasi ini yang perlu kita jaga. Kejelasan ini kan ibu harus catat dulu poin-poinnya. Kemudian ada lagi konsistensi. Nah, berbicara mengenai konsistensi, manusia itu memiliki kecenderungan untuk membandingkan pengalamannya, termasuk perlakuan orang lain terhadap dirinya. Oleh karena itu sangatlah penting bagi guru untuk memiliki konsistensi dalam berkomunikasi dengan orang tua maupun anak. Nah, meskipun topik atau masalah yang diungkap dirasa sebagai hal yang sepele atau tidak penting bagi guru. Nah, konsistensi ini akan meminimalisir timbulnya prasangka, misalnya guru dinilai tidak adil atau rehabilitasi. Yang ketiga yaitu berbicara mengenai kepedulian ya, peduli. Nah, guru terbaik adalah yang mengutamakan hasil sehingga apapun yang terjadi direspon oleh guru berdasarkan cinta yang tulus terhadap peserta didik. Dengan demikian, peserta didik pun akan belajar dengan mengoptimalkan potensinya karena anak merasa didukung. Nah, karena anak kita tahu tadi ya, yang sebelum pada materi sebelumnya juga dia dibilang kita harus sabar dan suportif. Nah, dan jadi karena anak merasa didukung dan dihargai, maka peserta ini akan merasa, wah ini aku harus optimal nih, aku harus hebat nih.
dipuji, dihargai dan sebagainya. Melalui tutur kata, ya di sini kita kan upayakan guru itu menjadi tauladan bagi anak dan orang tua. Ya, baik itu tutur katanya, sikapnya yang menunjukkan kepedulian untuk memberikan manfaat bagi sesama. Guru diharapkan juga peduli terhadap peserta didik dan kenyamanan orang tua dalam memanfaatkan gawai dan sosial media selama BDR. Dengan komunikasi efektif, ya tentu harus dibangun komunikasi positif. Maka pertukaran ide, perasaan antara pengirim dan penerima pesan akan menghasilkan perubahan sikap. Nah, sehingga terjalinlah sebuah hubungan yang baik antara pemberi dan penerima pesan. Nah, contoh. Pada saat penerapan belajar dari rumah, maka guru akan memberikan rencana program pembelajaran kepada orang tua dengan harapan orang tua akan menerapkan dan mendampingi anak dalam belajar di rumah sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam RPP. Dalam mengirimkan RPP hendaknya disertai dengan kalimat pengantar dari guru PAUD yang singkat, enak dibaca, dan mudah dipahami. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri komunikasi efektif yang bisa kita lihat. Pertama itu pesan yang jelas dan lain sebagainya, yang akan kita sebutkan satu persatu. Nah, berbicara mengenai pesan yang jelas, itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Pengirim haruslah sederhana, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan keberartiannya. Kemudian pesan juga harus benar, Bu. Kenapa? Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh kabur atau salah dalam arti apapun. Itu harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Nah, yang ketiga itu pesan lengkap. Nah, komunikasi adalah untuk pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, ini maka tidak dapatlah menyebabkan keputusan yang benar. Otomatis kalau informasinya tak lengkap, ya mana bisa dapat yang benar, gitu kan. Jadi artinya tidak lengkap, maka keputusan bisa salah. Kemudian pesan yang tepat. Pesan yang tepat ini maksudnya pesan yang dikirim haruslah singkat dan singkat untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Kalau terlalu panjang kan sulit juga nanti itu dipahami, Bu. Ya, nah, keandalan tuh pengirim haruslah yakin dari tujuannya bahwa apapun yang ia sampaikan adalah benar berdasarkan pengetahuannya. Bahkan penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirim dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. Nomor 6, kita bicara pertimbangan penerima. Pertimbangan penerima ini media komunikasi dan pengatur fisik lainnya harus direncanakan dulu dengan mengingat sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. Nah, kesopanan pengirim, berbicara mengenai kesopanan pengirim. Nah, pesan yang disusun sedemikian rupa harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat terhadap penerima. Elemen apa sih yang harus kita hindari? Ya. Otomatis pertama adalah konfrontasi dan konflik, serta mungkin yang lebih parah itu ceroboh. Nah, konfrontasi ini, kita mulai dari penjelasan dulu. Pemilihan kata yang kurang tepat dapat membuat interaksi yang terjalin dengan orang lain menjadi kurang baik, karena kata yang sudah terucap tidak dapat ditarik kembali
ya tak dapat ditarik kembali, dan pada akhirnya ya yang tersisa hanyalah penyesalan. Maka 3 hal ini harus kita hindari. Nah, yang pertama itu konfrontasi. Hindarilah menggunakan kata-kata yang menyebabkan atau menimbulkan pertentangan. Misalnya menggunakan kata-kata yang menghakimi, menggunakan kata-kata yang memberikan cap negatif, ya, label cap negatif, atau mungkin seakan-akan kita itu kurang berpendidikan gitu, malas dan lain-lain, baik terhadap orang tua maupun peserta didik. Nah, ini harus kita hindari. Kemudian adanya yang kedua yaitu yang harus dihilangkan, yaitu konflik. Ini harus dihindari. Nah, terkadang konflik menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari, dan harus dihadapi dan diselesaikan. Nah, guru sebaiknya tidak mengambil sikap untuk berkonfrontasi dan fokus pada pemecahan masalah saja. Pastikan juga ya bahwa semua pihak memiliki informasi yang sama dan mendapat kesempatan yang sama untuk memberikan solusi serta mengklarifikasi informasi. Nah, meningkatkan kemampuan guru dalam menyelesaikan konflik bukanlah suatu hal yang mudah, namun ada beberapa langkah pemecahan masalah yang dapat guru lakukan. Apa saja sih kira-kira yang harus dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut? Yaitu pertama, mengidentifikasi dulu topik dan atau hal apa yang dianggap sebagai masalah, ya. Ya, itu mengidentifikasi tadi. Pertama, jika permasalahannya berkaitan dengan peserta didik, pastikan solusi yang diharapkan adalah yang terbaik bagi anak dan guru, berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya, jika permasalahannya di dalam keluarga, maka pengambilan keputusan ada di tangan keluarga, ya. Dan guru sifatnya sebagai mediator saja jika diperlukan. Kemudian menimbang tingkat kesulitan suatu masalah dan membuat perencanaan pelibatan pihak-pihak yang dianggap dapat membantu menyelesaikan masalah, tentunya dengan persetujuan pihak-pihak yang berkonflik, ya. Membuat beberapa alternatif pemecahan masalah beserta keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan yang ada. Selanjutnya adalah terimalah dengan lapang dada hasil dari kesepakatan dalam penyelesaian masalah, meskipun mungkin tidak sesuai dengan harapan guru. Nah, itulah tadi yang kita diskusikan mengenai konflik dan cara menyelesaikannya. Lanjut, ceroboh. Nah, ceroboh ini banyaknya jumlah anak, kegiatan dan variasi kondisi keluarga selama berlangsungnya belajar dari rumah. Guru harus pandai mengatur atau membuat perencanaan sistem komunikasi yang positif dengan orang tua terkait dengan durasi kegiatannya. Durasi, ya Bu, frekuensinya, topiknya, target capaian kegiatan, dan media komunikasi yang akan digunakan selama BDR. Beberapa pertimbangan yang harus diperhitungkan guru dalam membuat perencanaan dalam berkomunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan orang tua untuk mengakses informasi itu mudah. Nah, jadi orang tua bisa mengakses informasi, ya, dengan mudah. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana dan apa bentuk komunikasi yang dapat guru lakukan dalam menyampaikan informasi. Apakah melalui pesan, entah lewat WA ataupun SMS, audio, misalnya telepon, pesan suara, ataupun rekaman video, atau melalui aplikasi video conference, Zoom, Google Meet, Cisco Webex, ya kan. Isi pesan yang tidak membuat orang tua, yang ketiga ya, isi pesan yang tidak membuat orang tua merasa terbebani untuk melakukan BDR. Nah, apabila guru ceroboh atau kurang perhatian dan
kurang berempati terhadap situasi dan kondisi yang dialami oleh orang tua selama BDR akan menimbulkan kesalahpahaman yang juga akan berdampak pada perkembangan si anak. Nah, keluasan orang tua dalam menjalankan kegiatan pembelajaran selama BDR, guru harus membuat kesepakatan dengan orang tua mengenai kapan sebaiknya guru menginformasikan kegiatan atau mengalokasikan atau durasi waktu yang dimiliki oleh orang tua, dan sejauh mana kemampuan orang tua dan anak untuk melaksanakan kegiatan di rumah. Lanjut, inilah beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan dalam berkomunikasi, Bu. Nah, bisa saja guru sebagai pengirim pesan. Nah, ini cepat-cepat dia bicara. Nah, tidak tersusun lagi. Jadi Bu, ini nih bikin RPPH. Nanti jalankan sesuai RPP kami ya. Tentu orang tua bingung dengan hal yang seperti itu. Nah, terlalu banyak ide. Ini sebaiknya anak ibu seperti ini nih. Seperti memang menurut guru itu bagus, belum tentu menurut orang tua itu bagus gitu. Nah, atau mungkin terlalu singkat. Hari ini membaca. Baca apa? Itu bingung orang tua gitu kan. Mengabaikan pokok pesan yang sudah dimiliki oleh orang tua dan mengabaikan sudut pandang orang tua. Kemudian guru sebagai penerima pesan. Nah, guru tidak menaruh perhatian atau sudah merumuskan jawaban, bisa jadi juga cenderung mendengarkan yang detail-detail. Kemudian memberikan penilaian yang benar atau salah. Ini yang harus dimiliki oleh seorang guru. Keterampilan yang pertama yaitu keterampilan komunikasi ya Bu. Pertama, mengamati. Yaitu guru PAUD juga harus memiliki keterampilan mengamati yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan informasi meskipun BDR ya. Kemudian ada lagi bertutur kata, lisan dan tulisan. Nah, yaitu harusnya menggunakan kata-kata yang jelas dan kalimat yang ringkas. Nah, yang ketiga itu mendengarkan dan memahami. Mendengarkan dan memahami itu guru PAUD harus menjadi pendengar yang baik, waspada dan tidak cepat memotong pembicaraan, mampu memahami dan menafsirkan pesan secara objektif. Nah, kemudian yang keempat, yang keempat ini kecerdasan emosional. Nah, guru PAUD harus sadar secara emosional dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dari dalam. Lanjut lagi dengan self efficiency. Di sini adalah guru PAUD itu harus memiliki keyakinan pada dirinya, ya, dan kemampuan untuk mencapai tujuan komunikasi. Rasanya bisa nggak ya? Kita harus yakin. Nah, kemudian percaya diri. Percaya diri itu guru harus punya percaya diri agar dapat meyakinkan orang tua dalam menerima pesan. Sampai kita bicara sama orang tua, kalau kita gagap-gagap atau terbata-bata, tak yakin rasanya ngeri. Takut kita untuk bicaraan itu kan pesan juga tidak sampai gitu. Lalu yang keenam yaitu rasa hormat. Rasa hormat menyampaikan pesan dengan sopan dan menghargai nilai-nilai budaya, kepercayaan, pendapat dan ide-ide dari orang tua maupun peserta didik. Komunikasi dan verbal sekarang. Nah, jikalau dilakukan secara tatap muka, baik daring ataupun luring, maka hal ini menambah kelancaran dalam berkomunikasi. Sedangkan selama BDR, hal ini menjadi satu tantangan karena komunikasi yang dilakukan lebih banyak didominasi oleh bentuk komunikasi tertulis. Nah, lanjut kita masuk ke pemilihan media yang tepat. Kalau untuk pemilihan media yang tepat ini, pilihlah media yang tepat untuk berkomunikasi disesuaikan dengan kondisi. Ingat, pilih dan sesuaikanlah dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang orang tua, dan lain-lain. Nah, kemudian
memberikan umpan balik. Komunikasi akan efektif jikalau merupakan proses dua arah. Artinya tidak bertepuk sebelah tangan, harusnya ada pesan, penyampai pesan, ada penerima pesan. Kemudian penerima pesan kembali memberikan respon kepada si pemberi pesan. Oke, ada umpan balik. Lanjut Bu ya. Nah, di sini kita lihat adalah dampak komunikasi positif. Nah, yang pertama adanya pemahaman yang sama, kesenangan, pengaruh sikap, hubungan sosial yang baik, dan tindakan. Ya. Kita mulai dengan pemahaman yang sama. Pemahaman yang sama itu artinya kedua belah pihak dapat, ya, terdapat penerimaan yang cermat atas pesan yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Nah, komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi mampu memahami seluruh isi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, dampak komunikasi berikutnya itu kesenangan. Nah, kesenangan ini tidak hanya ditujukan untuk menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman, akan tetapi juga menimbulkan kesenangan di kedua pihak. Tingkat kesenangan dalam komunikasi berkaitan dengan perasaan yang timbul saat berkomunikasi. Nah, ketiga, pengaruh sikap. Nah, manusia selalu melakukan komunikasi. Ya, manusia melakukan komunikasi memiliki berbagai tujuan. Salah satunya untuk mempengaruhi sikap orang lain, terutama dalam mengutamakan yang terbaik bagi peserta didiknya. Hubungan sosial yang baik. Nah, komunikasi ditujukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Adanya hubungan saling percaya akan mempengaruhi keefektifan komunikasi. Dan yang terakhir adalah tindakan. Komunikasi positif dapat menanamkan pengertian, memberikan pemahaman, mempengaruhi emosi atau perasaan, dan menumbuhkan sikap yang bijak. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi kedua belah pihak ketika akan melakukan sesuatu. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan atau sehingga komunikasi tidak efektif, ya ini tadi ya sudah kita bahas ya. Ini guru sebagai pengirim pesan tadi ya sudah kita bahas. Lanjut, guru sebagai penerima pesan tidak menerima menaruh perhatian dan sebagainya. Kemudian media penyampaian pesan itu tadi sudah kita bahas juga melalui telepon, SMS, dan WhatsApp. Ya bisa saja ibu menggunakan yang lain, media lain juga boleh. Ingat 3 hal ini. Pertama, pesan harus mudah dipahami dan pengirim harus memiliki kredibilitas di mata penerima. Nah, kita harus mendapatkan umpan balik tadi yang kita diskusikan. Nah, kemudian beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan sehingga komunikasi tidak efektif. Berbicara cepat itu kan ya sudah kita sampaikan bahwa susah kan Bu orang memahaminya, nggak dengar atau mungkin salah persepsi atau salah kaprah atau berprasangka buruk jadinya kan karena salah dalam penyampaian dan seterusnya. Bu bisa baca. Lanjut, di sini juga sudah kita bahas bahwa kita tidak menaruh perhatian kepada pengirim itu justru akan menimbulkan konfrontasi atau konfliknya dan seterusnya. Mereka yang benar atau salah, ya tidak seperti itu. Di sini etika komunikasi melalui jaringan. Ibu lihat jamnya, pastikan ya tidak kirim pada tengah malam. Ya, ini kan kadang kebiasaan nih ibu-ibu nih atau bapak-bapak nih. Malam-malam chatting, kirim pesan broadcast kan. Harusnya kita tahu tidak kirim pesan tengah malam jam mulai dari pukul 22 hingga pukul 4 pagi hari.
Kemudian tidak sebar berita hoax, fitnah, provokasi dalam grup. Kebanyakan kita selalu menyebarkan berita-berita yang tidak tahu di mana sumbernya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang menulis berita tersebut. Kemudian tidak publis unggah screenshot private message di status. Nah, itu etika ya. Kemudian gunakan kata bahasa yang sopan dan pantas serta mudah dipahami oleh orang tua. Hindari menggunakan singkatan atau istilah asing. Di sini berpikirlah sebelum menulis. Ya. Ini contoh komunikasi positif antara guru PAUD kepada orang tua. Ibu bisa lihat di sini. Ya. Mungkin ini bisa saja melalui surat atau WhatsApp ya, atau SMS, atau mungkin bisa saja berbicara langsung. Ini contoh komunikasi yang tidak mudah dilaksanakan atau sulit dipahami. Ini yang tahu hanya guru lah yang tahu ini. Maksudnya benar. Contoh RPP ya kan. Ini share tema, mohon izin untuk tema hari ini ya, mudah-mudahan untuk kegiatannya bisa disesuaikan ya, mudah-mudahan gitu kan. Jadi kita share, terus tentu bingung ya orang tua, tema itu apa gitu ya. Jadi harus dipilah-pilah kita mau kirim kemana, kecuali kita ke rekan sejawat ya nggak ada masalah karena satu profesi mereka ngerti. Jadi kalau untuk orang tua kadang iya, kalau orang tuanya berpendidikan, kalau orang tuanya yang bingung, yang tidak tahu baca tulis, coba. Nah, minimal kalau tidak tahu baca tulis, berarti kan kita bisa komunikasi melalui telepon. Di masa pandemi ini, memang banyak hal yang berubah dari hidup kita. Nilai positifnya tetap ada dari setiap masalah. Nah, di seluruh dunia ini menjadi sebuah masalah. Nah, tapi bagi kita yang selalu berpikiran positif, ini justru akan membawa berkah kepada kita. Bagaimana cara kita menyikapi ini kembali lagi kepada kita. Ingat, jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih, gunakan sabun dengan air yang mengalir, gunakan masker, hindari keluar rumah. Kembali lagi nanti bersama saya pada video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.